Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Zilvanasya, perkenalkan nama saya Istiqomah dengan NIM 250201010419. Pada video ini, saya akan menjelaskan mind mapping statistika ekonomi dan bisnis dari sisi pertama sampai sisi kelima, yang meliputi pengantar statistika dan juga penyajian datanya, ukuran pemusatan, ukuran lokasi, ukuran penyebaran, serta skewness dan juga kurtosis. Pada sesi pertama, kita akan mempelajari pengantar statistika dan juga penyajian datanya. Berikut mind mapping yang saya buat pada sesi pertama. Statistik sendiri yaitu statistika. Ialah ilmu yang pelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyajikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data atau hasil perhitungan yang diperoleh dari suatu penelitian. Statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan juga inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Sementara, statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Selain itu, terdapat konsep populasi dan juga sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sarana penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Data juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori atau karakteristik, sedangkan data kuantitatif berupa angka yang dapat dihitung ataupun dapat diukur. Dalam statistika terdapat 4 skala pengukuran, yaitu skala nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Untuk sesi pertama, kita lebih berfokus pada pemahaman konsep dasar statistika dan juga datanya. Untuk contoh penerapan pada sesi pertama ini, yaitu apabila suatu perusahaan ingin mengumpulkan data penjualan bulanan, data tersebut kemudian diolah dan disajikan untuk mengetahui perkembangan penjualan dan membantu pengambilan keputusan. Penyajian datanya dibagi menjadi diagram batang ataupun pie, histogram, dan juga polygon. Hubungan antar konsep pada materi ini dimulai dari pengumpulan data. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan skala pengukurannya. Lalu disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Setelah data tersaji dengan baik, data tersebut dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan ukuran pemusatan, ukuran lokasi, ukuran penyebaran, serta skewness dan juga kurtosis. Berikut yang bisa saya jabarkan pada sesi pertama akan dilanjut pada sesi kedua. Pada sesi kedua ini, saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan adalah ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang mewakili sekumpulan data. Dalam materi ini terdapat 3 ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan juga modus. Berikut adalah mind mapping yang saya buat pada sesi kedua ini. Pertama, mean. Mean yaitu jumlah seluruh nilai data yang dibagi dengan banyaknya data. Rumus mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Contohnya, jika nilai penjualan selama 5 hari adalah 10, 12, 14, 16, dan 18 unit, maka rata-ratanya adalah 10 ditambah 12, ditambah 14, ditambah 16, ditambah 18, dan dibagi 5, jadi rata-rata penjualan per harinya adalah 14 unit. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Cara menentukan mediannya. Jika jumlah data ganjil, median nilai yang berada di tengah. Namun, jika jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata 2 nilai tengah. Rumus posisi median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya adalah jumlah data. Contohnya, jika suatu data memiliki nilai 5,
7, 8, dan 10, dan 12, karena jumlah datanya ganjil, maka posisi median berada di posisi ketiga, yaitu 8. Dan yang ketiga adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Contohnya, pada data 70, 75, 80, 80, 85, dan 90, maka nilai yang paling sering adalah 80. Dan contoh lain dalam penerapan bidang manajemen yaitu yang pertama, MEAN, digunakan untuk mengetahui rata-rata penjualan suatu produk dalam periode tertentu. Dan yang kedua, median, digunakan untuk melihat nilai tengah pendapatan karyawan agar tidak terpengaruh oleh adanya gaji yang sangat tinggi ataupun yang sangat rendah. Dan yang terakhir adalah modus, digunakan untuk mengetahui produk yang paling sering dibeli oleh konsumen sehingga perusahaan dapat menentukan strategi persediaan barang. Dan hubungan antar konsep dari ketiga ukuran pemusatan ini, MEAN, median, modus, saling berkaitan karena sama-sama digunakan untuk menggambarkan pusat dari suatu data. Perbedaannya dari ketiga ini dimulai dari yang pertama, MEAN, menunjukkan nilai rata-rata seluruh data. Dan yang kedua, median, menunjukkan nilai tengah data yang telah diurutkan. Dan yang terakhir, modus, menunjukkan nilai yang paling sering muncul. Pada sesi ketiga ini, kita akan membahas ukuran lokasi atau ukuran letak data, yaitu ukuran dalam statistika yang digunakan untuk menentukan posisi suatu nilai dalam kumpulan data. Berikut mind map yang saya buat pada sesi ini. Ukuran ini membantu kita mengetahui di mana letak suatu data dibandingkan keseluruhan datanya. Ukuran letak data terdiri dari kuartil, desil, dan juga persentil. Kuartil membagi datanya menjadi 4 bagian, yaitu kuartil pertama 25%, kuartil kedua 50% atau nama lainnya median, dan kuartil ketiga yaitu 75%. Dan untuk rumus kuartil yaitu kuartil ke K sama dengan K, N tambah 1 dibagi 4. Dan untuk desil, membagi datanya menjadi 10 bagian. Desil pertama 10%, desil kedua 50%, dan desil ke-9 yaitu 90%. Dan untuk rumus desil yaitu desil ke K sama dengan K, N tambah 1 dibagi 10. Dan yang terakhir untuk persentil, membagi datanya menjadi 100 bagian. P25 25%, P50 50%, P75 75%, dan P99 99%. Dan untuk rumusnya yaitu persentil K sama dengan K, N tambah 1 dibagi 100 bagian. Contoh penerapan dalam manajemen. Dalam bidang manajemen, ukuran letak data digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Contohnya, kuartil. Kuartil dipakai untuk pengelompokan kinerja karyawan dari yang rendah, sedang, sampai yang tinggi. Dan untuk yang desil, digunakan untuk melihat kelompok pelanggan terbaik berdasarkan penjualan. Persentil digunakan untuk membandingkan gaji karyawan dengan standar industri, sehingga manajer bisa melihat posisi data secara lebih jelas dan juga objektif. Dan hubungan antar konsep kuartil, desil, dan juga persentil sebenarnya saling berhubungan. Kuartil kedua sama dengan desil kelima, sama dengan persentil 50, dan sama dengan median. Dan kuartil pertama sama dengan persentil 25. Dan kuartil ketiga sama dengan persentil 75. Dan desil pertama sama dengan persentil 10. Dan yang terakhir, desil ke-9 sama dengan persentil 90. Perbedaannya hanya pada tingkat pembagian datanya. Kuartil menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Semakin kecil bagiannya, semakin detail informasi posisi datanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi sesi keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data digunakan untuk mengetahui seberapa jauh data tersebar dari nilai pusat atau rata-ratanya. Dalam sesi ini terdapat 4 konsep utama, yaitu range, ataupun jangkauan, varians, standar deviasi, dan juga koefisien variasi. Berikut mind mapping yang saya buat pada sesi keempat ini. Yang pertama, range.
Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kumpulan data. Range merupakan ukuran penyebaran yang paling sederhana karena hanya menggunakan dua nilai ekstrim dalam datanya. Rumus range sendiri yaitu range sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Sebagai contohnya, seorang manajer penjualan memiliki data penjualan dengan nilai tertinggi adalah 30 juta rupiah dan nilai terendahnya adalah 18 juta rupiah. Maka, range-nya adalah 30 dikurangi 18, yaitu 12. Dalam bidang manajemen, range dapat digunakan untuk melihat variasi penjualan, biaya operasional, maupun produktivitas karyawan dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah variance. Variance merupakan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Rumus variance-nya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat X1 dengan X bar dibagi N dikurangi 1. Semakin besar nilai variance, maka semakin besar pula penyebaran datanya dari rata-ratanya sendiri. Sebaliknya, semakin kecil variance menunjukkan data lebih seragam ataupun lebih konsisten. Dalam bidang manajemen, variance sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja beberapa divisi perusahaan. Misalnya, dua tim memiliki rata-rata produktivitas yang sama, namun tim dengan variance yang lebih kecil dianggap lebih konsisten dalam bekerja. Selanjutnya, standar deviasi merupakan akar kuadrat dari variance. Ukuran ini menunjukkan rata-rata penyimpangan data terhadap nilai rata-rata dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Rumus standar deviasi adalah S sama dengan akar kuadrat dari S kuadrat. Contoh penerapannya dalam manajemen, pada analisis keuntungan perusahaan, jika standar deviasi keuntungan bulanan kecil, maka keuntungan perusahaan cenderung stabil. Sebaliknya, jika standar deviasi besar, berarti keuntungan perusahaan berfluktuasi dan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Selanjutnya, koefisien variasi merupakan ukuran penyebaran relatif yang membandingkan standar deviasi dengan rata-rata, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumus standar koefisien variasi sama dengan S dibagi dengan X bar, kemudian dikalikan 100%. Dan dalam bidang manajemen, contohnya, seorang manajer investasi ingin membandingkan dua proyek bisnisnya. Proyek yang memiliki nilai koefisien variasi lebih kecil dianggap lebih stabil dan memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan proyek dengan nilai koefisien variasi yang lebih besar. Hubungan antar konsep ini, keempat ini, saling berhubungan dalam mengukur penyebaran datanya. Range memberikan gambaran awal mengenai data penyebarannya, sedangkan variance mengukur penyebaran seluruh data terhadap rata-ratanya. Dan standar deviasi merupakan akar dari variance, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Dan yang terakhir, sedangkan koefisien variasi menggunakan standar deviasi dan rata-rata untuk membandingkan tingkat penyebaran antar kelompok datanya. Dengan kata lain, range memberikan gambaran sederhana, sedangkan variance, standar deviasi, dan koefisien variance memberikan informasi yang lebih akurat dalam mengenai keragaman datanya. Pada sesi kelima ini, saya akan menjelaskan mengenai ukuran Skaunus dan juga kurtosis. Kedua ukuran ini digunakan untuk memahami bentuk distribusi data. Berikut mind mapping yang saya buat pada sesi kelima ini. Skaunus digunakan untuk melihat tingkat kemencengan distribusi, sedangkan kurtosis digunakan untuk melihat tingkat kerincingan distribusi data. Untuk pengertiannya, Skaunus adalah ukuran yang menunjukkan derajat ketidaksimetrian suatu distribusi data terhadap nilai rata-ratanya. Dengan kata lain, Skaunus membantu kita mengetahui apakah data cenderung menumpuk di sebelah kiri maupun sebelah kanan distribusinya. Untuk rumus Skaunus sama dengan 3 dikali selisih rata-rata atau X bar
dengan median, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ciri-ciri distribusi. Yang pertama, skewness positif. Mean lebih dari median, lebih dari modus. Maka distribusi menceng ke arah kanan. Yang kedua, skewness negatif. Mean kurang dari median dan kurang dari modus. Maka distribusi menceng ke kiri. Dan yang ketiga, distribusi simetris. Mean sama dengan median dan juga sama dengan modus. Maka distribusi seimbang. Contoh penerapan dalam manajemen. Dalam manajemen sumber daya manusia, skewness dapat digunakan untuk menganalisis distribusi gaji karyawan. Jika skewness bernilai positif, berarti sebagian besar karyawan memiliki gaji yang relatif rendah. Tetapi, ada beberapa karyawan dengan gaji yang sangat tinggi, sehingga menarik rata-rata ke arah kanan. Informasi ini membantu manajer dalam mengevaluasi struktur kompensasi perusahaan. Selanjutnya, kurtosis. Kurtosis adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keruncingan atau ketebalan puncak suatu distribusi dibandingkan dengan distribusi normal. Ukuran ini membantu mengetahui apakah data terkonsentrasi pada nilai tertentu ataupun lebih menyebar. Rumusnya adalah K sama dengan momen keempat dibagi standar deviasi pangkat 4, kemudian dikurangi dengan 3. Ciri-ciri distribusi. Yang pertama, leptokurtik. Leptokurtik, puncaknya distribusi lebih tinggi dan juga sempit. Datanya juga lebih terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Yang kedua, mesokurtik. Mesokurtik kurtosis sama dengan 0. Bentuk distribusinya normal, keruncingannya berada pada tingkat yang standar. Dan yang ketiga, platikurtik. Platikurtik kurtosisnya kurang dari 0. Puncak distribusi lebih rendah dan juga lebar. Datanya juga lebih menyebar. Contoh penerapan dalam manajemen. Dalam manajemen risiko keuangan, kurtosis digunakan untuk menganalisis distribusi keuangan ataupun kerugian investasi. Distribusi leptokurtik menunjukkan kemungkinan munculnya nilai ekstrim lebih besar dibanding dengan distribusi yang normal. Dengan demikian, manajer dapat lebih waspada terhadap resiko yang mungkin terjadi. Dan hubungan antar konsep skewness dan juga kurtosis merupakan bagian dari statistik deskriptif yang digunakan untuk memahami karakteristik distribusi data secara lebih mendalam. Alur hubungannya adalah dimulai dari data, ke penyajian data, ke ukuran pemusatan, ke ukuran lokasi, ke ukuran penyebaran, dan yang terakhir, skewness dan juga kurtosis. Demikian presentasi materi sesi 1 sampai sesi 5 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih atas Ibu dan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.